Dan untuk itu, mari jamaah sekalian kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembahasan kita pada malam hari ini. Ada beberapa pembahasan yang sudah direncanakan untuk disampaikan. Jadi yang pertama adalah kita mulai dari poin yang paling awal dari semua pelaksanaan kurban. Apa poin paling awal dari pelaksanaan kurban? Apa Pak kira-kira? Poin paling awal dari pelaksanaan kurban. Poin paling awal adalah pengadaan hewan kurban. Ya. Nggak ada hewan kurbannya, gimana mau kurban? Masa mau kurban telur? Ya. Itu kan kalau sholat Jumat, Pak, ya. Baik. Di sini tentang pengadaan hewan kurban. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, jadi ini mungkin nanti akan banyak pertanyaan kemudian jawaban, pertanyaan kemudian jawaban. Apa hukumnya panitia kurban jadi makelar hewan kurban, boleh atau tidak? Jadi panitia, ya, kemudian sekaligus jadi makelar, boleh atau tidak? Ya, jawabannya kalau sendirian, Pak, ya, misalnya panitia ada 15 orang, maklarnya cuma satu, dan dia dijadikan bagian pengadaan, nah, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang jadi maklar itu cuma satu orang, cuma sendirian di antara semua panitia, maka satu orang ini harus jujur, harus terbuka kepada panitia yang lain dan kepada sahibul kurban. Sampaikan, saya ini diminta jadi maklar dari peternakan A atau peternak A atau B dan C. Kalau panitia yang lain setuju dan sahibul kurban juga setuju, maka nggak apa-apa, boleh. Nanti saya dapat persenan. Kalau semuanya setuju maka tidak apa-apa. Akan tetapi tetap harus amanah, jemaah sekalian. Harus amanah. Jangan sampai dia tahu hewan yang dia makelari ini kurang bagus, sementara ada hewan lain yang lebih pantas, terus tetap dia pilih hewan yang kurang bagus ini. Kenapa? Karena dia makelarnya. Maka ini nggak boleh. Harganya sama dari peternak A, harganya misalnya sapi itu, sapi berapa Pak harganya Pak? 15 juta, 15 ya, katakanlah 15. Harga 15 juta dari peternak A, bobotnya berapa bobotnya Pak? 1 ton atau berapa? Berapa? 100. Oh ya, kok 1 ton? Misalnya 15 juta dari peternak A dapat 100 ton. 100 kilo. Dari peternak B dapat 150 kilo. Kemudian dari peternak A ini agak cacat sedikit, misalnya apalah cacatnya lah, yang tidak membatalkan. Terus dari peternak B itu betul-betul terurus, gemuk, pokoknya bagus. Tapi karena dia kalau beli dari peternak A dapat persenan, dari peternak B nggak dapat persenan, akhirnya dia tetap maksa beli dari peternak A. Ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh, Bapak Ibu sekalian? Karena petugas pengadaan hewan kurban itu statusnya sebagai wakil dari sahibul kurban. Maka wakil ini harus bersifat amanah, ya, jangan sampai merugikan sahibul kurban. Nah, maka dari itu kalau misalnya dia jadi maklar, boleh atau tidak boleh, yang penting jujur dan terbuka dan harus amanah. Kalau ini nggak bagus, ya jangan diambil, ambil yang bagus. Kemudian dari sini boleh nggak panitia digaji atau diupah secara khusus? Jawabannya boleh atau enggak Pak? Jawabannya boleh atau enggak?
Jawabannya boleh, tetapi upahnya syaratnya bukan dari daging kurban, bukan dari kas masjid. Ya, syaratnya upah panitia ini bukan dari daging kurban, bukan dari kas masjid. Terus dari mana? Bisa dari sahibul kurban, bisa dari orang lain. Oh, saya ingin mengupah panitia, ya boleh. Karena pekerjaan panitia berat atau enggak, Pak? Wah, berat itu. Langsung bunyi semua ini. Panitianya langsung bunyi semua ini. Nyari hewannya, memastikan hewannya selamat, sudah sampai di lokasi dijaga, jangan sampai kabur, jangan sampai diculik sama orang. Wah, banyak pekerjaan panitia, belum nanti nyembelihnya, motongnya, kadang waktu jatuhkan sapi ketendang. Waduh, banyak sekali kerjaan panitia. Maka boleh tidak diupah? Boleh, bahkan diutarakan sejak awal, tidak masalah. Ke sahibul kurban diajak musyawarah, Bapak Ibu, kami panitia, kerjaan kami A, B, C, D, E. Kalau kami tetapkan biaya operasional sekian, Bapak Ibu mau nggak? Kalau mau kami kerjakan, kalau tidak mau silahkan kerjakan sendiri. Ya, gitu. Nggak bakal mau mereka. Sahibul kurban suruh jaga sapi, suruh ngasih makan, suruh buangi kotoran, nggak bakal mau. Maka boleh, syaratnya bukan dari daging kurban atau kas masjid. Ya. Kemudian pertanyaan, kenapa nggak boleh dari daging kurban? Karena Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib menjalankan kurbannya beliau, dan kata Ali, wa nu'til jazzar min indina, dan kami memberi upah jagal dari kami, artinya uang dari dari sahibul kurban. Nah, kemudian yang selanjutnya masih terkait pengadaan hewan kurban. Bagaimana hukum hewan kurban hadiah dari non muslim? Kalau ada orang non muslim, ya misalnya pejabat, tapi non muslim, kemudian memberi hadiah hewan kurban, boleh diterima atau tidak, Pak? Jawabannya boleh. Itu hadiah, tapi tidak bisa disebut sebagai hewan kurban. Ya, kurban ketujuh atas nama Raimundus Rikang misalnya. Seekor sapi atas nama Stefanus Pramono, itu nggak bisa disebut sebagai kurban. Ya, hadiah saja, itu nanti dibagi-bagi. Ya. Dan ini tidak berlaku hukum-hukum daging kurban. Mau dibagikan ke panitia, mau kemana silahkan, ya, tidak masalah. Mana tidak termasuk hewan kurban, itu hadiah saja. Bahkan kalau ada orang non muslim mau ikut motongin sapinya, motongi, menguliti dan seterusnya, mau ikut kerja bakti bersama, dipersilahkan saja, karena tidak tidak masuk ke dalam perkara yang bersifat ritualnya. Kalaupun ada, kalau nggak ada ya alhamdulillah, Pak, ya. Jadi tidak pusing memikirkan seperti itu. Baik, itu tadi. Nah, yang kedua, kita sempat membahas tentang upah panitia dari upah panitia dan jagal kurban. Syaratnya apa tadi? Boleh diberi upah panitia secara khusus, yang penting bukan dari daging kurban dan bukan dari kas masjid. Mengapa demikian? Karena kurban itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan masjid. Kurban itu kepentingan pribadi atau masjid, Pak? Kira-kira, Pak? Pribadi apa masjid? Pribadi. Ya, cuman di zaman sekarang seakan-akan jadi program kerja masjid. Masjid ini kami menerima penyembelihan hewan kurban, seakan-akan itu jadi programnya masjid, padahal kurban itu program pribadi. Masjid hanya sebagai perantara. Buktinya apa? Sejak zaman Nabi, kurban itu sendiri-sendiri. Gak ada pernah kita dengar riwayat panitia kurban Masjid Nabawi, Abu Bakar ketua panitia,
Umar bagian keamanan, Utsman sekretaris bendahara, nggak ada kan? Semuanya kurban sendiri-sendiri. Jadi memang hukum asal kurban itu kepentingan pribadi, jadi tidak boleh memakai kas masjid, harus memakai kas pribadi. Nah, kemudian juga tidak boleh menggunakan daging kurban sebagai upah panitia. Nah, akan tetapi kemudian kita harus realistis juga. Ya, realistis. Bagaimana realistisnya? Biasanya kalau operasional kalau operasional tidak diambilkan dari kas masjid, maka akan membengkak. Iuran kurbannya nanti akan membengkak. Biasanya bapak-bapak yang jadi panitia kurban untuk operasional habis berapa Pak biasanya Pak? Siapa yang sering jadi panitia kurban Pak? Pak Nusa, berapa habis biasanya Pak? Biasanya kambing dapat berapa per masjid? Kambing berapa kambing? Berapa ekor Pak Nusa? 1 ekor. Sapi? Sapinya berapa ekor biasanya? 2. Operasional biasanya habis berapa Pak? 1 juta. Berarti cukup dibagi ke sahibul kurban, cukup ya? Masih bisa ketutup ya? Dari sahibul kurban? Enggak ketutup? Enggak cukup. Terus biasanya diambil dari mana Pak? Ya selama ini masih daging yang dari daging. Oh ya. Ya memang masih mungkin masih banyak yang belum mengerti sampai ke sini ya. Ya jadi memang harus realistis sahibul kurban dalam perkara ini. Untuk operasional juga tidak boleh diambil dari daging kurban. Bahkan mungkin daging kurbannya dijual, nanti uangnya untuk menutupi biaya operasional. Ini juga tidak diperbolehkan. Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, semoga nanti bisa bisa semakin mengerti masyarakat sehingga tidak lagi seperti itu. Nah, semuanya harus diambil dari sahibul kurban, uang terpisah, berbeda dari daging kurban, bukan dari daging kurbannya. Nah, kemudian itu operasional. Yang selanjutnya jamaah sekalian, bagaimana dengan jatah khusus panitia? Jatah khusus panitia dan jagal. Nah, jatah khusus ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jatah khusus ini sebagai hadiah, dan yang kedua, jatah khusus ini sebagai upah. Kalau jatah khusus sebagai upah sudah jelas tidak boleh. Tapi kalau jatah khusus panitia sebagai hadiah maka hukumnya boleh. Apa bedanya upah dengan hadiah? Pertama, upah itu hak dan wajib dikasih. Sementara hadiah itu murni kerelaan dari sahibul kurban. Mau ngasih ya silahkan, nggak mau ngasih ya silahkan. Tapi kalau panitia tidak dikasih jatah khusus, nanti gimana jadinya? Ngambek pasti ya. Maka dari itu penting sekali sahibul kurban dalam perkara ini ya harus realistis. Kurban itu memang membutuhkan operasional yang tidak sedikit, sehingga harus bersedia menambah iurannya untuk dipergunakan sebagai operasional. Atau kalau tidak memungkinkan dari sahibul kurban semuanya, bisa diupayakan lewat iuran warga yang kira-kira nanti akan mendapat daging kurban. Tentu iurannya bersifat sukarela dan semampunya, tidak bisa dipaksakan setiap orang 50.000. Itu ibaratnya nanti dia malah jadi beli daging gitu Pak ya, nggak jadi dapat hadiah daging karena harganya mahal iurannya. Nah, ini memang masih perkara yang
masih lumayan banyak terjadi di masyarakat kita. Semoga nanti pelan-pelan bisa difahami dan diperbaiki. Nah, kemudian yang selanjutnya juga jamaah sekalian, bolehkah menjual daging kurban untuk disedekahkan? Kenapa? Karena tidak semua organ daging kurban itu bisa diterima oleh orang. Ya, ada orang yang bisa mengolahnya, ada yang tidak bisa mengolahnya. Contohnya seperti kaki. Itu kan tidak bisa semua orang dikasih kaki kemudian bisa mengolah, kan enggak. Akhirnya sebagian panitia menjual, kemudian uangnya untuk operasional. Nah, dalam perkara ini jelas tidak diperbolehkan untuk operasional. Tapi kalau disedekahkan, kaki dijual, nanti uangnya dijadikan sedekah, apakah boleh? Dalam perkara ini jemaah sekalian, sebagian ulama membolehkan, tetapi banyak juga yang tidak membolehkan. Adapun yang membolehkan diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan dibolehkan. Apa dasarnya? Kata Imam Ahmad, ya, Inna ibn Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi thamanihi. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, beliau pernah menjual kulit sapinya, kurban sapinya, wa tasaddaqa bi thamanihi, kemudian beliau sedekahkan uang hasil penjualan kulit sapi. Dari sini Imam Ahmad mengatakan boleh menjual sebagian daging kurban, ya, terutama bagian-bagian yang jarang bisa dimanfaatkan, dijual kemudian disedekahkan. Salah satu landasannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini salah satu pendapat yang bisa ditempuh jika ada organ-organ yang tidak bisa dimanfaatkan kemudian dijual, maka itu diperbolehkan. Syaratnya uangnya harus disedekahkan, bukan dikembalikan ke operasional atau dikembalikan ke sahibul kurban. Boleh enggak kalau dijadikan ke kas masjid? Boleh, karena itu sama saja salah satu sedekah. Akan tetapi lebih aman, ya lebih aman untuk disedekahkan langsung ke fakir miskin, karena namanya tujuannya kurban itu kan untuk disedekahkan ke fakir miskin dan dimakan, bukan dijadikan simpanan di kas masjid. Ya, tidak dijadikan simpanan di kas masjid. Lebih amannya disedekahkan langsung ke fakir miskin. Nah, kemudian jemaah sekalian, ini yang selanjutnya adalah bagaimana kalau, nggak tahu ini pernah kejadian di sini atau enggak, bagaimana kalau hewan kurbannya kabur, tanggung jawab siapa? Hewan kurban kabur atau nyemplung ke kali atau apalagi ya? Apa yang pernah terjadi di sini, Pak? Ada nggak hewan kurbannya kabur? Dicuri. Masya Allah, hewan kurbannya dicuri. Siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini? Ya, yang pertama tadi kita sudah sebutkan di awal, wakil, panitia kurban, kedudukannya di hadapan sahibul kurban sebagai apa? Sebagai wakil. Wakil itu orang kepercayaan. Nah, hukum asalnya orang kepercayaan itu tidak mengganti, dengan syarat dia tidak teledor. Misalnya kita mau mudik, motor kita titipkan ke tetangga. Artinya apa? Tetangga ini orang yang kita percayai. Orang yang dipercaya itu hukum asalnya tidak mengganti kalau terjadi kerusakan. Syaratnya dia tidak teledor. Sudah dijaga motor betul-betul di dalam rumah, ya, dikunci stang, serong kanan. Yang bagus serong kanan kan, Pak? Gimana Pak Indra? Bagusnya serong kanan kan, biar aman kan? Kunci stang serong kanan kan? Ya, berarti bisa dipraktekkan ya. Sudah disimpan di garasi, kunci stang serong kanan, tetap bisa diangkut. Ya, nggak bisa kita marah-marah sama tetangga. Wah, kamu harus ganti motor saya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah menjaga. Kecuali kalau ditaruh di
pinggir jalan, ya jelas ini apa namanya harus mengganti karena teledor. Nah, kalau hewan kurbannya kabur atau dicuri, siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah yang bertanggung jawab adalah yang teledor. Sekali lagi, yang bertanggung jawab adalah yang teledor. Dan kalau sudah begitu, maka bisa satu orang, bisa satu kelompok. Yang teledor itu siapa? Itulah yang bertanggung jawab. Bagaimana ukuran teledor? Ukuran teledor itu yang pertama, melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu namanya teledor. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga hewan kurban? Misalnya harusnya diikat, nah sama dia nggak diikat, hewan kurbannya lari, maka ini teledor. Atau seharusnya jangan ditaruh di pinggir jalan misalnya, tapi oleh dia ditaruh di pinggir jalan. Kalau terjadi kehilangan, maka ini teledor. Atau nyembelih harusnya dijatuhkan dulu sapinya, ini enggak dijatuhkan. Atau jatuhkannya tidak diikat, ya, sehingga bisa bangun, bisa lari. Nah, kemudian waktu disembelih ternyata sapinya lari, ya sudah, berarti yang teledor yang bertanggung jawab. Itu adalah ukuran siapa yang mengganti. Yang mengganti adalah yang teledor. Dan ukuran teledor adalah melakukan yang tidak seharusnya atau tidak melakukan yang seharusnya. Pertanyaannya, kalau sudah dijaga semuanya, diikat baik-baik, bahkan ada petugas keamanannya misalnya, ya, kemudian sudah ditutupi, sudah dipagar macam-macam, masih bisa hilang, apa yang harus dilakukan? Maka sahibul kurban bersabar. Ini namanya musibah, ya, namanya musibah, ya. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau sudah kejadian seperti itu maka tidak bisa ditahan lagi, ya sudah, bagaimana lagi, harus, karena sudah diupayakan semaksimal mungkin. Nah, jadi insya Allah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum makan-makan bersama panitia setelah pelaksanaan kurban. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Mengapa boleh? Pertama, ini dianggap termasuk hadiah, bukan upah. Termasuk hadiah, ya, tidak termasuk upah. Ini ibarat terima kasihnya sahibul kurban kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kurban, sehingga terima kasihnya diadakan dengan cara syukuran makan-makan. Lagi pula jemaah sekalian, kalau makan-makan itu kan tidak sebanyak dengan jatah khusus. Makan-makan paling setiap orang dapat berapa on, berapa potong cuil, ya. Kecuali kalau dia dapat tulang paha sapi, ya itu berat, tapi kan tulang. Jadi dapatnya cuma sedikit, nggak banyak. Kemudian dapatnya nggak bisa milih, random. Apalagi kalau sudah dibagi sama yang tukang masak, dibagi, nggak bisa protes, oh saya nggak mau ini, minta yang itu, kan nggak bisa, sudah dibagi, harus terima apa adanya. Ya, yang penting panitianya adil dan amanah, jangan sampai modus. Ini buat masak-masak bareng kok ini, tapi diambil daging semuanya dimasak, tulangnya disedekahkan. Ini juga ya tidak amanah, ya, tidak sepantasnya dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa pertanyaan, ya, yang insya Allah sering ditemukan, ya, sudah sering sering terjadi di masyarakat. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya. Ya. Baik. Ya. Mungkin ini dulu sebentar Bu, biar saya nggak lupa Bu. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana kalau kurbannya iuran suami istri begitu ya? Ya. Kalau kurbannya kambing maka nggak bisa iuran Bu. Tapi bisanya akadnya diperjelas. Suami bilang, sayang, ya manggilnya sayang, ini ada sedikit uang, kamu pakailah buat kurban. Ini uang dikasihkan dari suami, dikasihkan ke istri. Jadi uangnya jadi milik siapa? Istri. Nah kemudian istri memakai uang ini untuk dibelikan kurban, itu boleh. Tapi kalau ayo kita iuran beli kambing jadi kurban, nggak bisa Bu. Sah dipotong silahkan, halal dipotong, tapi pahalanya pahala sedekah biasa, bukan pahala berkurban. Nah kalau mau seperti itu, tahun ini misalnya suami ngasihkan uang ke istri, istri berkurban, ini milik istri. Nanti tahun depan istri ngasih uang lagi ke suami, kemudian ini kurban milik suami. Atas nama siapa maka itu bebas. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ini kurban atas nama Muhammad dan keluarganya Muhammad SAW. Nah yang dimaksud keluarga itu apa? Yang dimaksud keluarga adalah orang yang berada, ya beberapa ulama memberikan rincian, yang masih dinafkahi atau yang tinggal satu rumah. Nah adapun yang tinggal jauh maka tidak termasuk dalam atas nama ini. Bisa dikirim atas nama secara khusus, ya Allah ini kurban, pahalanya saya hadiahkan untuk keluarga saya fulan. Nah itu boleh. Termasuk kepada yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengatakan dipersilahkan, ini kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal diperbolehkan. Bedanya apa? Akadnya saja. Suami ini ngasih uang ke istri, nanti istri mau pakai untuk kurban silahkan. Jadi itu solusinya seperti itu Bu. Ya. Suaranya kurang jelas Bu. Ada yang bisa ada mic enggak? Atau gimana? Ada mic enggak? Atau ini sini? Ini bisa enggak di sana? Ini coba dibawa. Arya, taruh di situ. Ada. Bisa di situ. Coba. Masih panjang kayaknya dari belakang. Masih bisa jalan. Nah, situ. Bisa. Dari belakang. Atau dari bapak-bapak dulu ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Maju dulu, Pak. Nanti kembali ke ibunya lagi. Silakan, Pak. Hah? Mentok. Mungkin ibunya bisa maju. Gimana? Ya, silakan. Kayaknya yang kecil tuh bisa deh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang hewan kurban ini. Pada tahun kemarin itu kan kami keluarga memang ada yang berkurban. Ya. Kebetulan penyembelihan hewan ini terjadi 2 kali Ustaz. Pada penyembelihan pertama itu sapinya itu kan mati-mati Ustaz. Akhirnya disembelih sekali lagi. Itu gimana hukumnya Ustaz? Penyembelihan kurban itu sampai 2 kali. Dan apa tetap dibaca niatnya untuk yang kedua itu?
Ya. Itu udah dihitung pahalanya bagaimana Ustaz? Ya, salam. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nggak bisa? Ah, bisa. Bisa nggak? Sampai sana bisa? Oh, nggak bisa juga. Mungkin bisa maju ibunya. Itu digeser sedikit. Ini pagarnya digeser maju ke depan. Ini nih pagarnya majukan ke depan. Ya. Digeserkan, geser. Ah, ibunya silakan maju, Bu. Ke mic. Azi, ini ambil bawa situ. Ini ambil bawa situ. Ya, kasihkan ke ibunya. Ya, kasihkan ke ibunya situ. Baik, ini dijawab satu dulu dari bapak-bapak dulu ya, sebentar ya. Bagaimana tadi kalau hewan kurbannya lari waktu disembelih, apakah boleh dilanjutkan lagi? Ya, jawabannya boleh Pak, selama hewannya belum mati. Selama hewannya belum mati. Kalau hewannya sudah mati, sementara penyembelihannya belum sempurna, maka matinya jadi bangkai. Jadi hewannya disembelih kan ya, masih hidup. Oh, udah mati. Sudah mati. Oh, belum. Ya. Jadi intinya kalau hewannya itu masih hidup ya, misalnya ada yang belum putus atau apa kemudian dituntaskan, ya itu insya Allah aman Pak ya. Yang penting itu bukan hewannya sudah mati, ternyata ketahuan ada uratnya yang belum putus. Itu berarti hewan ini mati pertama itu meninggal dalam kondisi mati dalam kondisi bangkai. Jadi kalau penyembelihannya tidak sempurna kan matinya jadi bangkai. Ya boleh dibacakan, yang penting yang pertama sudah dibaca. Yang penting pertama sudah dibaca. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi hewan dapat pahala atau tidak ya. Ya semuanya sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, apabila seseorang itu sakit atau bersafar, kemudian dia tidak sempat lagi melakukan yang biasa dilakukan, maka dia tetap dapat pahala. Kemudian yang kedua, Nabi pernah berjihad. Ketika pulang dari jihad, beliau bilang, di Madinah itu ada orang yang dapat pahala jihad seperti kalian. Kalian naik gunung, mereka dapat pahala. Kalian turun gunung, mereka dapat pahala. Kalian menemui musuh, mereka dapat pahala. Mereka tidak bisa ikut jihad karena terhalang oleh sakit. Maka sudah beli hewan kurban, sudah diniati ikhlasillahi ta'ala, ternyata kurbannya dibegal, ya sudah ditulis di sisi Allah, dia sudah mendapatkan pahala kurban. Tidak hanya kurban, orang yang berniat mati syahid, pengen mati syahid, betul-betul pengen mati syahid, pengen berjihad, kok tidak bisa jihad, meninggal di atas kasur, maka Allah akan mengangkat orang ini ke kedudukan orang syuhada. Jadi insya Allah pahalanya aman Pak. Ya, yang penting niatnya betul. Ya. Baik, ibu-ibu tadi, silakan Bu. Apa? Ini dikasih gabusnya itu ya. Bentar. Ya silakan Ibu. Oh. Ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya sudah terlanjur diserahkan ke panitia kurban, gitu Bu ya. Ya, pertama ini memang ke atas dasar ketidaktahuan, maka silahkan sekarang bisa diperbaiki niatnya. Yang bapak tadi yang menyerahkan uang untuk patungan, atau ibu siapa salah satu di antara keduanya mengalah, ini kurban bukan punya saya, ini kurban punya istri saya. Ya, semoga Allah memaklumi gitu ya, karena tidak tahu. Akan tapi untuk yang kedepannya akadnya diluruskan lagi, ini uang untuk kamu, silahkan kamu beli untuk hewan kurban, karena tidak bisa sepertujuh sapi untuk berdua, sepertujuh sapi bisanya untuk sendiri ya. Dan selanjutnya, kemudian bagaimana dengan masalah memotong kuku atau rambut? Siapa yang dilarang untuk memotong kuku atau rambut? Jawabannya yang dilarang adalah sahibul kurbannya. Kalau sahibul kurbannya ada 6 ya 6-6-nya. Kalau sahibul kurbannya ada 7 ya 7 orang itu tidak boleh memotong kuku dan rambut. Kalau sahibul kurbannya 1 orang ya 1 orang itu saja yang tidak boleh memotong kuku dan rambut. Keluarga yang lain tidak terkena larangan ini. Dan apabila bagaimana kalau tetap memotong kuku dan rambut? Nah, ini bapak-bapak ini yang berat apa Pak? Kumis Pak ya. Kumis 4 hari aja sudah risih. Ini 10 hari. Maka jawaban saya, bapak-bapak mohon bersabar. Ada pahala besar di situ insya Allah ya. Memang motong kumis ditahan 10 hari itu nggak mudah ya. Sangat gatel rasanya. Ya, tapi bersabar Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu nggak ada kumisnya. Bapak ini yang ada kumisnya. Bersabar, ditahan 10 hari. Ya, kecuali kalau ya bagaimana terus kalau melanggar? Ya kurbannya tetap sah, nggak membatalkan kurban. Akan tetapi para ulama mengatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melanggar larangan Nabi. Nabi sudah mengatakan, kalau sudah masuk 1 Zulhijjah dan wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala ya'khudanna syai'an min dhufrihi wa basyratihi, maka jangan mengambil kukunya atau mengambil rambutnya atau bulunya sedikit pun ya. Jadi semua yang tumbuh itu nggak boleh diambil Pak. Mau kuku, mau rambut atas, mau rambut kaki, mau apa, semua nggak ada yang boleh diambil ya. Dan kalau dilakukan tidak tahu ya tidak ada apa-apa, tapi kalau sudah tahu tetap mengambil, para ulama berkata bertobatlah kepada Allah ya. Ini perkara yang tidak menjalankan perintah Nabi SAW ya. Nah, tapi masing-masing bisa mengukur ya kadarnya insya Allah. Kecuali untuk perkara darurat maka itu diperbolehkan. Adapun tidak darurat maka ya jangan gitu. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Masalah kurban kali itu kan di antara keluarga ini ada beberapa orang, termasuk istri, Ya. dan suami. Ternyata kita berniatkan untuk atas nama saya umpamanya. Ya. Keluarga saya kan tidak apa-apa lagi. Enggak. Kalau ya makanya itu harus diniati, ya Allah ini kurban milik saya, untuk pahalanya untuk saya dan sekeluarga. Walaupun duitnya dari suami gitu. Iya, intinya itu kurban punya siapa, ya nanti niatnya dia. Itu kurban punya anak, meskipun duitnya dari bapaknya, ya tentu bapaknya tetap dapat pahala ya. Allah yang menghitung bagaimana pahalanya, tapi niat sahibul kurban ini apa? Oh, ini kurban pahalanya buat saya sendiri ya Allah. Ya udah, dia sendiri yang dapat pahala kurban. Nah, dan ini banyak masyarakat kita belum mengerti tentang hal ini, sehingga di antara mereka kurban tahun ini atas nama dia, tahun depan buat istrinya, tahun depan buat anak pertama. Jadi siklusnya lama. Anaknya 10, 12 tahun baru bisa dapat pahala kurban lagi kan. Maka pahala kurban itu bisa untuk satu rumah. Satu rumah maksudnya yang tinggal serumah dan masih dinafkahi. Nah, adapun untuk di luar anggota rumah ini maka menggunakan nama khusus, ya Allah ini kurban
saya hadiahkan untuk si fulan ya Allah, untuk si fulan ya Allah, gitu kurang lebih. Dan ya ini memang sudah kemurahan hati Nabi SAW. Kata beliau, ini kurban untukku waliman lam yudhahi min ummati, dan ini kurban untuk seluruh orang yang belum sempat berkurban dari umatku. Semuanya sudah mendapatkan hadiah pahala dari Nabi SAW. Tetapi masing-masing bisa berkurban, ya berkurbanlah, gitu Pak ya. Baik, ini sebelum habis waktunya ada perkara yang juga penting, mengingat Idul Adha tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, perkara ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang tetap melaksanakan sholat Jumat, dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak perlu sholat Jumat, cukup diganti dengan sholat zuhur. Dan di sini salah satu fatwa yang diambil oleh Lajnah Daimah, lembaga fatwa Arab Saudi. Mereka menyebutkan sejumlah dalil dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah memberikan keringanan bagi yang sudah mengerjakan sholat id. Kalau mau sholat Jumat silahkan, kalau tidak maka silahkan. Dan Nabi berkata, sementara kami akan tetap sholat Jumat. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan, pertama, kalau orangnya itu sulit maka tidak perlu sholat Jumat. Bagaimana sulitnya? Masjid Nabawi itu kan di pusat kota Madinah, sementara kaum muslimin, para sahabat itu rumahnya ada yang jauh. Nah, mereka pagi hari sholat id. Sholat idnya di mana? Bersama Nabi. Kemudian mereka pulang ke rumah. Kemudian kalau Jumat datang lagi, itu mereka sulit. Maka oleh Nabi diberikan keringanan. Yang mau ikut sholat Jumat silahkan, yang tidak mau silahkan, kami tetap sholat Jumat. Maka dari sini diperbolehkan terutama bagi yang kesulitan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Yang mungkin mengerjakan sholat Jumat tetapi tidak sholat Jumat juga banyak ulama yang mengatakan tidak mengapa, tetapi yang lebih afdol tetap melaksanakan sholat Jumat. Artinya perkara ini silahkan mana yang selama ini sudah diambil atau yang menenangkan hati. Atau adapun yang berpendapat saya pengen sholat Jumat tapi di kampungnya nggak ada yang sholat Jumat, ya sudah, mau gimana? Masa memaksa orang? Ayo sholat Jumat cepat. Saya pengen sholat Jumat, ya nggak bisa. Atau dia maksa sholat Jumat sendiri. Gimana sholat Jumat sendiri? Khutbah sendiri, nggak ada yang itu. Terus sholatnya 2 rakaat, ya nggak sah. Gimana sholat Jumat sendirian? Kalau tidak bisa maka mengerjakan sholat zuhur. Ya, ini perkara terkait sholat Jumat di hari raya. Jadi perkaranya insya Allah luas Pak ya. Kemudian bagaimana juga dengan kurban diniati sambil akikah. Di sini ya, kurban diniati sambil akikah ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jemaah sekalian, kami pribadi belum bisa menentukan kira-kira pendapat yang mana yang lebih kuat dalam perkara ini. Akan tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang belum diakikahi oleh orang tuanya lalu dia berkurban ketika dewasa, maka itu sudah cukup sebagai pengganti akikahnya. Itu ada salah satu pendapat mengatakan seperti itu. Ya, akan tapi pendapat yang lain mengatakan tidak bisa. Ya, maka di sini kita saling menghargai perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Sini ada yang mau kurban sambil akikah, Pak? Insya Allah sudah lunas semua akikahnya ya. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.